Menurut teman-teman nih, apa bedanya batu ini ketika dipandang menggunakan ilmu dan dipandang tanpa ilmu? ...346 minutes later. 1 week later. Duh, ente ngomong apa sih? Oke, Ane tahu sekarang. Dulu kakek Ane pernah pakai batu akik. Mungkin bedanya kalau batu dilihat dari segi ilmu akan jadi batu akik. Tapi kalau tanpa ilmu, mungkin seperti inilah batu biasa. Kalau aneh sih inget ibu di rumah itu waktu nyambal, kan itu cuma pakai batu ya. Tapi ketika dipandang pakai ilmu, kan itu bisa jadi coet dan mutu. Aneh juga jadi inget tukang coet di Padalarang. Waktu itu ada ibu-ibu yang mau beli seperangkat alat coet, tapi si ibunya malah nawar terus menerus. Terus bilang, 2.000 aja, cuman batu kok. Terus kata si penjual langsung berlari ke pinggir jalan, mengambil beberapa kerikil yang ada di pinggir jalan. Nih bu, 2.000 aja. Kan ini sama-sama batu, silakan dimanfaatkan. Ini mah batu, ya bisa buat gambar kan. Kata si penjual, kan sama-sama batu. Oke. Jadi poinnya gini, ketika batu dipandang dengan ilmu, maka ia akan menjadi sesuatu yang bermutu. Ibaratkan kita dikasih satu truk batu. Bagi kita yang tidak memiliki ilmunya, ya batu itu akan menumpuk, gak jelas gitu aja. Tapi bagi mereka yang memiliki ilmu, kuli bangunan misalnya, maka batu-batu tersebut akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, seperti masjid, rumah, dan lain-lain. Oke, bener tuh. Ane jadi ingat sama firman Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang berakalah yang mendapat pelajaran. Jadi ayat ini Allah bertanya, ya pertanyaan yang nggak usah gimana ya, nggak usah ada jawaban. Soalnya bedalah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Masya Allah, mantap-mantap semua jawabannya. Nah, sekarang ada pertanyaan baru nih. Apa hubungannya ilmu dengan alam akhirat? Mungkin salah satunya ada di Quran surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang merasa takut kepadanya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, sip, bener banget Jan. Nah, coba yang lain ada nggak ayat Al-Quran yang lain? Nih, ada nih. Dengan ilmu, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua, umat manusia. Petunjuk yang menunjukkan bahwa kita itu harus mempersiapkan diri untuk di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kita perbuat.
Nah, tadi kan udah dibacain ayat Al-Quran tentang hubungan orang berilmu dengan akhirat. Ngomongin orang yang berilmu, Anda jadi teringat tentang kisahnya Imam Bukhari. Beliau adalah salah satu ulama besar Islam, seorang imam hadis, di mana guru beliau itu berjumlah sampai 1080 orang, insyaallah. Dan di antara hadis-hadis yang beliau kumpul dari guru-gurunya itu dihimpun dalam satu kitab yang eksis sampai sekarang, kitab yang paling sahih, yaitu kitab Jami'us Sahih. Ya, pengarang kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa guru-guru Imam Al-Bukhari itu terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari para tabi'in hingga para kawan-kawan seperjuangannya. Selain para ulama, kalau nggak salah pada abad kedua Hijriah juga banyak lahirnya para ilmuwan muslim yang membantu tentang keilmuan dunia. Masya Allah, benar banget kamu, Pak. Setahu aneh, ada Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Jabir bin Hayyan, dan masih banyak lagi lah. Lupa. Ngomong-ngomong, lapar